Pak Prabowo, Presiden baru kami, tolong kami Pak di Myanmar Pak, kami disekap, disiksa Pak, tolong Pak, tolong Pak, kami disekap, disiksa, setrum. Sebuah video amatir yang viral di berbagai platform media sosial beberapa waktu lalu mendadak menggugah perhatian publik. Dalam rekaman itu, sejumlah warga negara Indonesia tampak memohon pertolongan. Segera Pak, Bapak Prabowo, pimpinan DPR, semua orang-orang hebat Indonesia, tolong kami. Saya punya anak masih kecil Pak, 2 orang. Mereka mengaku menjadi korban scam penipuan daring atau online scam di Myanmar, negara yang kini sedang dilanda konflik bersenjata. Kasus tindak pidana perdagangan orang ternyata belum usai. Meski berkali-kali buruh migran terjerat dan menjadi korban, tragedi ini seolah tak pernah menciptakan efek jera. Skema tipu-tipu lowongan kerja luar negeri masih terus memakan korban. Terbaru, sebanyak 554 WNI terjerat skema online scam dan berhasil dievakuasi dari wilayah konflik di Myanmar. Mereka terdiri dari 449 laki-laki dan 105 perempuan dipulangkan melalui Bandara Don Muang, Bangkok, Thailand. Pada 18 Maret 2025, kelompok pertama korban online scam tiba di tanah air. Mereka langsung disambut oleh Menteri Luar Negeri Sugiono. Sugiono menegaskan bahwa pemulangan ini adalah bukti nyata komitmen pemerintah dalam melindungi WNI di luar negeri. Repatriasi dari warga negara Indonesia yang diduga menjadi korban tindak pidana TPPO ini adalah bentuk dan wujud dari perintah dan arahan Bapak Presiden Prabowo untuk melakukan pelindungan dan penyelamatan dari warga negara Indonesia yang mengalami masalah di beberapa negara di luar. Khususnya pada hari ini para warga negara Indonesia yang berada di Myanmar. Wilayah Myawaddy di perbatasan Myanmar menjadi pusat aktivitas sindikat penipuan daring. Pemulangan ratusan korban bukan perkara mudah, karena sebagian besar dari mereka masuk ke Myanmar tanpa visa kerja dan tidak tercatat secara resmi. Lantas, bagaimana mereka bisa ditemukan dan dipulangkan? Jadi pertama dapat kami sampaikan bahwa ini merupakan proses yang panjang dan kompleks, ya, berawal dari pengaduan yang kita terima dari warga negara kita yang ada di Myawaddy. Kemudian kita coba locate posisi mereka, ya, kita cek kondisi mereka, dan kemudian kita sampaikan secara resmi kepada pihak Myanmar melalui nota diplomatik. Kemudian secara paralel kita juga melakukan komunikasi informal dengan berbagai macam stakeholder yang ada di Myanmar dan juga yang ada di Myawaddy, ya, untuk bisa membantu kita mengeluarkan mereka dari wilayah tersebut. Dan tentunya juga berkat dukungan dari pihak Thailand, karena kita menggunakan Thailand sebagai negara transit, ya, untuk mengeluarkan mereka dari Myawaddy menuju kota Mae Sot. Juda menjelaskan jika proses evakuasi berlangsung panjang dan penuh tantangan. Dimulai dari laporan para korban, pemerintah melakukan pelacakan lokasi, pengecekan kondisi, hingga menyampaikan nota diplomatik kepada pemerintah Myanmar. Di saat bersamaan, komunikasi informal dilakukan dengan berbagai pihak termasuk otoritas lokal dan non-formal di Myawaddy. Proses ini berbulan-bulan kita persiapkan seperti itu, karena sejak pengaduan itu kita terima hingga akhirnya mereka bisa dipulangkan pada tanggal terakhir, tanggal 18 dan 19 Maret yang lalu. Ini merupakan proses yang panjang dan kompleks. Tantangan pertama, kita berbicara mengenai wilayah konflik bersenjata. Kemudian yang kedua, masalah data. Ya, data yang kita terima kadang-kala sangat terbatas, ya, mengenai lokasi-lokasi mereka.
dan dapat kami sampaikan bahwa lokasi mereka ini terpencah di banyak titik. Ya. Jadi Miyawadi itu wilayah distrik yang cukup luas dan online scam center ini ada di banyak titik. Ya, ada di Suekoke, ada di Keke Park, ada di Hapalu, ya, dan di beberapa lokasi yang lain. Yang ini yang perlu kita lakukan pemetaan. Ya. Lebih lanjut, proses ini juga melibatkan bantuan dari pemerintah Thailand yang menyediakan wilayahnya sebagai negara transit sebelum para korban diterbangkan ke Indonesia. Kita juga bicara mengenai negara transit, di mana hal ini adalah dengan Thailand. Ya. Kita mendapat dukungan dari pemerintah Thailand untuk menjadi negara transit bagi warga negara kita. Tapi tentu itu perlu komunikasi dan koordinasi yang intensif. Inilah momen ketika para korban akhirnya berhasil dievakuasi. Mereka menempuh perjalanan darat selama 10 jam dengan 13 bus melintasi perbatasan Myanmar, Thailand. Dari Miyawadi, harapan pulang itu akhirnya nyata. Namun, cerita belum berakhir sampai di sini. Masih ada pertanyaan yang menggantung, apa yang membuat ratusan WNI terjebak? Iming-iming apa yang membuat mereka terjerat skema online scam? Sulitnya mencari pekerjaan di dalam negeri kerap menjadi celah bagi para sindikat perdagangan orang. Iming-iming pekerjaan bergaji besar di luar negeri membuat banyak buruh migran rela bertaruh nasib meski tanpa keterampilan dan pengalaman yang cukup. Lalu, bagaimana awalnya para buruh migran ini mendapatkan pekerjaan di negara lain? Kami pun menemui salah seorang pekerja migran yang pernah menjadi korban online scam. Untuk melindungi korban, kami harus menyamarkan identitasnya. Jadi dulu gue pas zamannya COVID, nyari kerjaan susah, gue berusaha buat kayak lari keluar dari jalur gue dulu. Gue sempat kerja di judi online dulu. Judi online, gue pengen keluar dari situ karena gue S1, gue bisa apa aja, cuma kok nyari kerja susah. Dan posisi waktu itu gue emang lagi kalut, gue putus cinta. Gue ngerasa gue udah gak punya siapa-siapa di sini, jadi ya udah gue keluar aja lah. Dan waktu itu kebetulan ada teman gue ngeliat di Facebook ada kerjaan gaji gede gini-gini, cuma bisa komputer, bahasa Inggris, bla bla bla. Gue berangkat akhirnya. Rinaldi tak mengeluarkan sepeser pun untuk tiket dan akomodasi. Bahkan, setibanya di bandara tujuan, ia dijemput oleh petugas bandara setempat dan diperlakukan seolah tamu VIP. Sampai sono yang nungguin gue tuh orang petugas bandara, custom bandaranya sendiri di Vientiane. Dan gue di kayak bak orang VIP atau pejabat, gue bener-bener dikawal sampai ke mobil plat merahnya di sono. Diantar ke hotel bintang 5 untuk nginep semalam. Sebelum gue naik pesawat besoknya ke Luang Namta. Dari Luang Namta itu gue naik travel 7 jam ke Golden Triangle. Tak butuh waktu lama bagi Rinaldi untuk menyadari jika pekerjaan yang ditawarkan hanyalah kamuflase dari sebuah skema penipuan global. Minggu pertama gue diajarin buat gimana caranya buat ngikutin orang-orang yang lain buat nge-scam orang dengan embel-embel investasi kripto. Jadi mereka waktu itu pakai mereka nge-cloning Coinbase. Coinbase itu satu kripto company di US, itu base-nya kayak crypto.com, Binance. Tapi sama mereka di cloning itu terus jadi kalau kita ngeklik linknya bakal ke phishing, bakal masuk ke linknya mereka. Hatinya tak tenang. Alih-alih menipu, Rinaldi justru mencoba menyelamatkan calon korban dengan memberitahu mereka bahwa ini adalah penipuan. Di bulan kedua, waktu itu pernah ada yang mau investasi sekitar $30.000 itu dia salah satu security guard-nya Kanye West di LA, dan itu
apa namanya, gue coba kontak dia, apa gue mau pas lagi bukan jam kerja, gue tolong lu jangan invest gitu, please. Ini gue bukan orang dia, akhirnya back off. Dan itu bos gue curiga, kayak curiga, lu kok dapat sih orang-orang yang goblok nggak bisa bahasa Inggris, kok bisa dapat banyak $100.000, $500.000, bisa tembus sebanyak itu, lu kok nggak bisa? Saat bos mulai mencium gelagat Rinaldi, tekanan pun datang, apalagi setelah ia diam-diam menghubungi KBRI. Gara-gara gue ngelawan, gue diancam, dikasih waktu 30 hari buat bayar. Karena pas setelah gue ketahuan KBRI, ngubungin KBRI kan, gue ngubungin KBRI, akhirnya gue disekap selama sebulan, 30 hari itu. Gue gak dikasih makan, gue di kamar gue dijagain security, gue minum air keran doang. Tak tahan, Rinaldi kembali menghubungi KBRI, tapi ia justru diminta membayar 80.000 yuan agar bisa bebas. Pinjaman online, gesek kartu, segala cara ditempuhnya. Gue turun ke lobi apartemen, ditagih itu di hari deadline. Gue cuma punya uang segini. Gue butuhnya lu harus bayar 80.000 yuan. Kan di sana pakai yuan. Gue gak punya uang segitu. Oke, kalau kayak gitu, dia nelpon pakai bahasa Cina, bla 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 bla. Datang mobil golf tentara. Gue kira orang KBRI dong. Udah, alhamdulillah seneng gue. Dikokang senjata. JPR gue di situ. Gue bayar, gue. Ya ini cash advance, credit card gue ambilin semua, pinjolin semua. Minjem sana, minjem sini. Keluar, akhirnya ya itu gue sempat tos-tosan juga. Ini gue bakal dibuang ke Sungai Mekong apa? Gue bener paspor gue dibalikin, gue dibawa ke perbatasan. Akhirnya gue dibawa ke perbatasan, karena gue dianggap no threat buat mereka. Gue dibawa ke perbatasan, ya di sana di pinggiran perbatasannya itu ya itu ada kantor polisi, ada kantor pos militer, dan ada spanduk stop human trafficking. Itu Golden Triangle. Sampai Thailand gue langsung itu juga dipalak lagi gue sama orang Thailandnya, karena untuk masuk Thailand gue harus punya 20.000 baht pinjol lagi. Satu hal yang perlu kami sampaikan di sini, bahwa pemerintah Indonesia tidak akan mengentertain setiap permintaan tebusan. Seperti itu. Karena once kita akan entertain hal tersebut, itu akan men-trigger perusahaan-perusahaan yang lain untuk melakukan hal yang sama. Dan akhirnya pemerintah Indonesia akan terjebak ke dalam proses kidnap for ransom. Jadi kasus ancaman itu bukan pertama kali kita hadapi. Teman-teman di perwakilan sudah memahami dan juga memiliki banyak pengalaman untuk menghandle ancaman-ancaman tersebut, ya tentunya berkoordinasi dengan otoritas setempat. For sure, keselamatan warga negara kita menjadi prioritas kita, ya, dengan tetap memperhatikan kedaulatan dan juga kewenangan dari otoritas setempat. 554 buruh migran korban online scam dan TPPO dipulangkan ke Indonesia pada 18 Maret lalu. Tapi tidak demikian dengan Tuti. Bersama puluhan korban lainnya, ia masih tertahan di Kamboja, terkurung dalam jeratan harapan palsu. Tuti hanyalah satu dari sekian banyak WNI yang dijebak dengan iming-iming gaji besar oleh teman sendiri. Setelah tiba dan mulai bekerja, semua janji tinggallah janji. Ya, awalnya saya butuh pekerjaan. Teman saya ada juga udah ada di sini gitu, Mbak. Teman saya ajakin saya kerja di sini dengan gaji yang gede, bonus yang besar. Ya sampai akhirnya saya ada di sini. Malah saya terima gaji sudah 2 kali ini. Yang pertama 1.500.000. Yang keduanya 500.000. Tak ingin terjebak lebih dalam, Tuti pun memutuskan untuk kabur dari tempat kerjanya. Kalau kaburnya kita selesai jam kerja, di jam 1 kita pergi nih, ceritanya mau beli makanan keluar gitu Mbak. Dari situ ya kami langsung langsung pesan, bukan nggak pesan sih. Jadi ada mobil di depan, kami bilang kami mau ke KBRI, mereka bilang, ya boleh saya antar, kata tapi dengan biaya segini.
ya pergilah kita gitu Mbak. Kebutuhan ekonomi seringkali jadi celah para pengrekrut mengelabui calon pekerja migran. Tapi apa sebenarnya yang membuat banyak orang begitu mudah termakan bujuk rayu? Di banyak kepala manusia ini bersemayam bias berpikir yang diistilahkan sebagai hindsight bias. Hindsight bias ditandai oleh kecenderungan manusia untuk menyepelekan resiko. Ungkapannya kurang lebih, tenang saja, saya pasti akan bisa menangkal segala macam bahaya. Cara-cara berpikir yang menyepelekan resiko semacam ini, atau sekali lagi diistilahkan sebagai hindsight bias, sayang beribu sayang, ada di kepala hampir semua orang. Nah, sekarang kita bayangkan, kecenderungan bias berpikir macam itu ternyata juga dialami oleh orang-orang yang dalam situasi hidup yang tidak mudah, yang memang pada akhirnya membuat orang untuk sulit berpikir secara rasional. Rasional dalam pengertian penuh dengan pertimbangan sebelum mencapai titik keputusan tertentu. Pola pikir kabur aja dulu jadi virus sosial yang harus kita evaluasi bersama. Ungkapan hashtag kabur aja dulu barangkali harus kita evaluasi ya, agar kemudian masyarakat kita tidak terlalu gampang terhasut untuk kabur aja dulu dalam pengertian mencari penghidupan yang konon lebih baik di luar negeri, tapi ternyata hanya fantasi belaka. Kekerasan dan penyiksaan adalah hukuman bagi korban yang tak mencapai target harian. Jika gagal berkali-kali, mereka diperjualbelikan layaknya barang dagangan antar perusahaan atau lintas negara. Kalau mereka itu kan ditarget ya, dia satu hari itu harus berapa dolar yang didapatkan begitu. Nah kalau mereka tidak dapat target itu, mereka kan disiksa gitu kan. Ada yang disetrum, ada yang dipukul, kayak 3 bulan umpama tidak dapat target itu disiksa. Kemudian kalau 3 bulan kemudian dia juga nggak dapat target juga, dia akan siksaannya itu lebih berat begitu. Myanmar, Kamboja, hingga Vietnam sejatinya bukan negara penempatan resmi pekerja migran Indonesia. Maka keberangkatan ke sana lewat jalur ilegal jelas berisiko tinggi. Kalau kita lihat apa sih sebenarnya yang menyebabkan mereka ini kok mudah sekali terjebak seperti itu. Pertama, kalau dari sisi aturannya, dari sisi ketentuannya, Myanmar itu sama seperti Kamboja, sama seperti Vietnam, itu adalah bukan negara penempatan pekerja kita di sana. Bagaimana mungkin kita menempatkan suatu orang pekerja kita ke negara yang dari sisi ekonomi jauh lebih di bawah kita. Jadi pesan kami kepada seluruh masyarakat agar tidak mudah tergiur untuk berangkat melalui jalur ilegal. Pemerintah terus berupaya memutus rantai ini dan bekerja sama dengan berbagai pihak. Langkah pencegahan ini tidak bisa dilakukan sendirian oleh pemerintah. Perlu kerjasama aktif dari seluruh pihak, termasuk juga keluarga sebagai benteng terkecil pelindungan warga negara kita. Jadi pertama yang perlu kita harus pastikan dan lakukan adalah pertama pahami ya modus-modus penipuan yang sering terjadi. Ya. Selama ini modusnya adalah melalui tawaran kerja lowongan ke luar negeri, melalui sosial media atau melalui teman dekat, ya, tetangga dan sebagainya yang menawarkan kerjaan di luar negeri dengan gaji tinggi, namun tidak meminta kualifikasi khusus. Yang kedua, pastikan ketika bekerja dilengkapi dengan visa kerja. Yang ketiga, pastikan tanda tangan kontrak di Indonesia. Dan yang terakhir, perlu langkah proaktif dari keluarga. Di balik mimpi mencari penghidupan lebih baik, ribuan warga Indonesia justru kehilangan hak dan martabatnya. Saat rayuan gaji besar datang tanpa prosedur yang jelas, semestinya bukan semangat untuk kabur yang tumbuh, tapi kesadaran untuk bertanya dan memastikan. Karena sekali terjebak, jalan pulang bisa jadi sangat panjang atau bahkan tak pernah ada.